Mayang, iya Mayang. Emang karena keseringannya dihujat dari segala penjuru, akhirnya berdampak ke Mayang, berdampak juga ke Cika, kayak gitu ya. Itu tuh sampai Mayang memang sering nangis gitu, sempet dia memang nggak mau sekolah, terus apa namanya drop, ya namanya juga masih anak-anak umur 18 tahun, Cika umur 16 tahun, dengan adanya hujatan-hujatan seperti itu kan kadang-kadang dia belum bisa menerima, belum bisa sekuat mungkin sekuat Pak Dodi Sudrajat ya. Tapi setelah mungkin Mayang mengevaluasi lagi bahwasanya dulu kakaknya aja dihujatnya lebih parah daripada Mayang gitu. Mungkin dari itu Mayang akhirnya punya kekuatan kayak gitu. Aku bingung deh sama undang-undang IT sekarang. Maksudnya gini deh, misalkan ya kayak saya yang dihujat, namanya saya Ageng, ya namanya saya Ageng, nggak pakai Kiwi, Ageng doang. Padahal jelas-jelas dia ngarahannya ke kita, ya kan? Tapi tetap aja harus sesuai dengan nama. Misalkan ini harus diperbaiki nih. Nanti saya pengen saya telusuri nih maksudnya. Ini saya juga lagi bekerja sama dengan saya akan menyelamatkan bukan Mayang saja, tapi saya akan menyelamatkan anak-anak remaja Indonesia yang korban bulian. Saya sudah mendatangkan teman-teman dari DPR RI, teman-teman saya, mau saya diskusikan sama teman-teman dari pihak kepolisian, mau didiskusikan batasan-batasan mana untuk bullying yang bisa yang bisa kita terima sama yang bisa menyelamatkan remaja-remaja bangsa kita. Ini saya di sini tidak berbicara, maksudnya mungkin Mayang sebagai jembatan, tapi banyak sekali Mayang-Mayang Cika-Cika di sana yang kena bullying seperti ini. Maksudnya kasihan, mau sempat bunuh diri loh, orang-orang bullying parah-parah, kalau kita nggak kuat, shock kayak gitu loh. Coba kalau bayangkan ya, kalau itu anak Anda, mungkin adik Anda, mungkin ponakan Anda, saudara Anda, sampai dibully seperti itu, bagaimana perasaannya kayak gitu. Makanya dari itu saya kepengen berdiskusi gitu, maksudnya seperti apa sih kok bullying bisa seperti ini, kenapa hukumannya, terus batas-batasannya itu kan harus kita telaah juga kayak gitu. Soalnya Mayang sempat stres, sempat depresi, nggak mau sekolah kayak gitu. Untungnya teman-temannya Mayang mensupport, mendukung kayak gitu. Dan aku tanya Mayang, udahlah ya Mayang nggak usah dilihat hal-hal dari unsur-unsur yang sifatnya membuat kamu punya berpikiran aura negatif. Buang semua aura negatif, kita masuk ke aura-aura yang positif-positif aja, yang teman-teman yang mensupport, netizen yang mensupport gitu. Kita nggak usah urusin netizen yang ngebully kayak gitu. Mungkin dia juga nggak tahu, mungkin dia juga karena gagal paham, kan bisa saja ya kayak gitu. Mungkin selain dari traumanya dia nggak mau sekolah kemarin ya sebenarnya, mungkin secara karir seperti apa? Secara karir mungkin seperti apa? Gini, kalau karir kan memang masih dibatasi karena Mayang kan lagi mau ujian nih, ya kan. Jadi rekaman-rekaman aja itu semua masih bukan ditunda, lagi di revisi dulu, mana yang sekiranya didahulukan, mana yang tidak, mana podcast yang perlu ditampilkan dulu, mana yang tidak kayak gitu. Jadi nggak semua pekerjaan diterima kayak gitu. Apalagi yang faktor kemarin itu, ini sekarang alhamdulillah hampir, kalau menurut saya ya, hampir 40% yang ngebully udah berbalik arah, maksudnya sudah lebih ke positif, udah lebih banyak mensupport, lebih banyak yang lah udah cuekin aja, kamu kan nggak tahu apa-apa. Banyak yang nitipin ke kita juga, soalnya Mas Ageng nitip Mayang ya, Mas tolong didik ya, dia anak polos, dia nggak tahu apa. Banyak yang begitu juga gitu. Soalnya tadinya Mayang itu dia itu apa aja salah, aku bilang apa aja salah, gak ada benernya, ya kan. Pakai jilbab tetap aja dibilang pembantu, pakai apa dibilang kuyang, pakai ini dibilang opo. Jadi nggak pernah ada benernya kayak gitu. Tapi sekarang ini
alhamdulillah karena Allah udah mulai be positif ya, kayak alhamdulillah kayak gitu. Jadi udah mulai banyak endorse besar yang masuk. Dulu kan endorse pada nggak mau karena apa? Takut dibully juga ininya produknya kayak gitu. Kasihan loh, maksudnya ya apa ya, kayak Mayang kan juga seperti anak-anak remaja pada umumnya, di mana dia lagi naik. Apa salahnya sih dia dapetin duit juga, rezeki juga dari sesuatu hal yang dia lagi merasakan keviralan. Mungkin itu cara Allah memberikan rezeki kepada Mayang, kepada Cika, kepada keluarganya Pak Sudrajat, kan kayak gitu. Nah, sekarang kalau produk mau masuk dibully, produk mau apa dibully, kan otomatis Mayang kan kasihan juga. Dia kan juga ya setidaknya namanya anak-anak kepengen punya uang jajan, kepengen apa gitu kan. Ya nggak usah disama-samain dengan sono-sono lah. Ibaratnya Mayang pribadi itu kan dia juga punya kemampuan, skill gitarnya bagus, nyanyinya juga keren, serius deh gitu. Makanya waktu itu saya berpikir bahwa anak ini kalau dikembangin yang benar bisa jadi bintang gitu. Kita sering komunikasi sih, tapi karena keterbatasan dia sekolah dan dia memang juga masih belum di apa ya, secara ini udah di sono digelindingin gitu suruh jadi bintang, jadi masih ada batasan-batasan karena keterbatasan sekolah itu.